Yakin? Oke. Sekarang kalian sama nggak tampilannya? Saya nggak tahu versinya berbeda. Di sini ada di bawah undercall itu ada new script. Ada yang kalian klik? Sudah? Sama? Oke, maka akan muncul editor. Oke? Ada editor ya? Oke. Nah, ketika kita klik di sini, ini mantap sekali layarnya lebar ya. Sayang sekali platform selanjutnya di sini. Tapi aslinya saya sudah laporkan, tidak berfungsi. Idealnya di sini. Oke, anyway. Begitu kita klik new, kemudian new script atau langsung new script, maka akan muncul editor dan tiba-tiba di sini ada masih untitled karena kita masih belum simpan. Oke ya? Oke, tapi kita belum apa-apakan dulu, kita belum bekerja di sini. Saya mau kenalkan dulu bagian-bagiannya. Kalau kalian sudah mahir, pura-pura belum tahu ya. Oke. Jadi di sini ada yang pertama nih di sebelah kirinya saya ini kursornya kelihatan nggak? Oke ya, di sini ada current folder. Oke. Ya, kemudian di bagian kanannya di sini yang default ya, tapi ini kalian bisa ubah-ubah layoutnya ya. Kalau misalkan kalian di view, terus ada layout. On our way to ini berbeda. Oke, anyway, masih di sini default dulu deh. Ada editor, ya. Ini editor yang saya tunjukkan. Dan ketika kalian klik new script, kalian akan muncul editor semacam ini. Kemudian di bawahnya ada common window. Yang ini, oke? Ya, jadi yang pertama saya tunjukkan di current folder, kemudian editor. Di sini ada common window. Di paling kanan biasanya defaultnya adalah workspace. Kalian punya itu semua? Nama? 2014 beda, oke nggak masalah. Apa layoutnya? Iya sih bisa digeser-geser layoutnya. Mana sudah bawah? Common window-nya Gimana? Oh, common window-nya bisa kita di sini. Ini workspace. Ini baru ya. Terus yang workspace ini Bisa dipindah kok. oh nggak, jangan di luar, tapi kamu di luar. Oh, terus. Oh iya, ini Layout coba. Oh jadi ini. Oh gitu aja. Coba. Oh gitu. Oh. Coba taruh bawah lagi. Terus dikeluarin dulu. Masukin di sini. Oh. Oke, coba ya. Nah, bisa nih. Jangan coba geser lagi. Bisa. Nah, iya tadi. Jangan yang satu layar gitu. Digeser, bukan situ. Digesernya, geser lagi dikit ke kiri, agak bawah. Kayak gimana? Bisa digeser. Ini tarik ke bawah. Bisa nggak sih? Bisa harusnya. Komen window-nya nggak sih? Yes. Detailnya dibuka. Asik. Oke, jadi kalau misalkan kalian semacam ini jangan dikeluarin ya, jangan di drag terus dikeluarin ya. Oke, kalian bisa diaturnya di apa namanya di sorry sebentar. Tinggal digeser-geser. Udah bisa? Udah.
Sebentar, saya malah bilang dari toolbarsnya. Iya Pak? Toolbar saya di mana? Oh, baru saya biasanya saya nggak ubah. F5. Oh iya, aku belum nyalain wifi. Nah, aku kayak gitu. Itu kalau saya akan open, nanti jadi biasa banget. Apalah orang ini. Oh. Coba kirim lagi. Tidak mau. Tapi jaringan sini jelek sekali. Ini aku nyambung wifi siapa ini? Wifi. Oh, aku nyambung wifi orang. Siapa yang salah kontak? Lucu banget. Nih, main. Oke, jadi di sini nggak di dock ya sebenarnya. Oh itu. Ya. Oh di sini. Lagi. Oke. Kalau misalkan posisinya berbeda, that's fine. Ya nggak masalah ya. Itu nanti bisa diubah di layout, tinggal ditarik-tarik aja, digeser-geser, itu bisa. Ya, ini tergantung kebiasaan kalian. Nanti kalau saya sih biasanya seperti ini, defaultnya memang seperti ini. Oke? Ya, jadi di sini pertama ada current folder, kemudian editor, ada common window, ada workspace. Kalau kalian mau minta yang lain juga sebetulnya bisa, tapi standarnya ini aja. Ya, oke. Terus saya mau balik ke PowerPoint saya dulu sementara. Oke, jadi masing-masing itu fungsinya untuk apa? Ini sama seperti tadi ya. Oke, jadi yang pertama tadi di sebelah kiri ini ada current folder ya. Kalau Amerika itu bacanya current, Longshore current, Tidal current, kalau British di current. Oke, tapi ya makanya Amerika nggak kurang ke current, current. Oke, di current folder ini fungsinya untuk apa? Perhatikan semuanya. Jadi untuk mengakses file-file pada direktori saat ini. Jadi kita kerja di direktori mana, kemudian di dalam direktori, di dalam folder itu berisi file-file yang kita punya. Kalau bikin script banyak, itu kita bisa aksesnya di current folder. Oke, nanti kita lihat bagaimana cara membuat misalkan folder di yang kalian inginkan. Kemudian yang editor, common window itu digunakan untuk menuliskan perintah atau sintaks program. Tapi biasanya yang generic, yang simple-simple di situ. Ya, karena apa? Script yang kita tulis tidak ditulis di common window, apalagi kalau script kita panjang, kita menulisnya di mana? Di editor. Ya, di editor. Jadi editor adalah digunakan untuk menuliskan script. Script yang kalian punya ditulis di editor. Kecuali kalau kalian mengoperasikan yang simple-simple, kalian bisa di common window. Ya, dan juga di common window itu bisa untuk menampilkan output script yang kita tulis di editor. Nanti kita lihat ya. Oke, fokus ke sini dulu. Coba-cobanya nanti ada kesempatan kalau coba-coba. Kemudian di bagian kanan ada workspace. Workspace ini adalah untuk mengeksplorasi data yang dibuat atau diimport dari file lain. Jadi semua data-data ya yang misalnya dibuat kalian sendiri atau diimport dari file lain akan muncul di workspace. Semua variabel-variabel yang digunakan akan langsung muncul di workspace. Nanti kita akan lihat. Oke, jadi kurang lebih semacam ini ada 4 Windows yang kalian mesti ngerti.
Oke. Nah, sekarang menentukan direktori tempat bekerja. Oke. Misalkan gini, ya, kalian misalkan semua kegiatan praktikum kalian akan dikumpulkan di dalam satu folder kalian. Caranya adalah saya akan kembali ke MATLAB. Oke. Oke, ini kalau di common window ada tulisan semacam ini nggak masalah. Ada tulisan ini atau tidak di kalian? Tergantung, oke, karena license-nya beda-beda ya. Mungkin license atau enggak kalian? Tidak. Oh, student version ya. Keren ya. Oke. Ya, untuk membersihkan yang dituliskan di common window kita bisa menggunakan CLC. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Kalian akan membuat folder. Terserah kalian ya. Misalkan ini di sini kalian bisa klik, misalkan dicek ya. Kemudian dicek ini misalkan terserah kalian, misalkan di Undip Lecture saya sudah punya folder di sini. Nah, ini bisa ditarik-tarikannya. Oke, misalkan terserah kalian bikin folder. Misalkan folder apa kalian? Oke, misalkan saya di Undip Lecture di sini saya mau bikin, terserah kalian mungkin langsung aja ya. Ini pemodelan oceanografi 2025. Oke, misalkan di praktikum 2025 kalian bikin tinggal klik semacam itu, kemudian right click, kalian bikin folder di sini. Di bawah praktikum 2025 saya mau bikin folder misalkan praktikum kalian, praktikum terserah nama kalian. Mungkin distandarkan praktikum pemodelan oceanografi. Dia aja lah. Main nggak bisa di. Oh, bisa langsung bikin di sini juga gue. Itu bapaknya lagi bikin sepatu jadi ya. Oh, bisa bikin folder. Ya. Menarik. Dan Cara nggak bikin kalau begitu. Kita siapkan. ya. Berapa priority? Diapain? Ikutin cara Kak Lili. Kak Lili kalau ngasih nama folder itu biar urus sesuai kemauannya dia. Depannya itu kayak dikasih angka, misal 1_ misal aku Algomarin, 2_ berkas akunnya. Dia pakai underscore. Pakai underscore. Kayak misalnya 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya yang berkas-berkas nggak jarang kepake, misal semester 1, 2, 3 Z_sekian semester 1. Jadi dia nggak bakal yang kayak campur-campur nggak urut gitu loh. Oh, enggak, ini gimana? Kita nggak bisa langsung. Bisa laptopnya. Belum dicoba, nggak bisa. Jelita nggak bisa, Apa sih? masih proses. Siapa? Gimana? Nonton kalian lagi? Iya, tapi biar kamu apa buku ya? Nggak bisa tahu. Coba Oh, karena dari sini agak geser ke tengah. caranya gue gimana ya, Wak? Ini bikin folder di sini. Famous. Ini buat praktik. Ini yang udah geser. Satunya teori. Sekarang aku mau rajin buat file. Biar males rapi-rapin file. File. Modul 100. Pasti ngaruh nggak sih ya kalau di sini? Iya, harus pakai Enscore ya. Kalau di file nggak tahu ya. Maksudnya kalau di kode gitu kamu mau namain apa? Oke, sudah? Misalkan apa? Kalian terserah praktikum pemodelan oceanografi, terserah kalian misalkan saya mau bikin tulis saja praktikum kelas A. Kemudian setelah itu diklik atau right click boleh. Folder yang tempat kalian akan bekerja, nantinya semua file-file kalian akan dimasukkan di sana dan itu akan tempat kalian bekerja. Di right click, klik kanan. Kemudian add to page. Turun ke bawah, di sini ada drop down. Drop. Oke, ya. Anyway, jadi add to pad,
kemudian kalian pilih selected folders. Ya, klik selected folders. Nah, kalau misalkan demikian, maka nanti dia warnanya udah nggak warna penamaan gini, warna foldernya udah nggak abu-abu lagi, dia udah hitam. Ya, artinya itu udah aktif. Coba lihat nanti pathnya di sini. Berarti di on the lecture Berarti aku ini aja ya, 2024, kemudian di bawahnya ada pemodelan langsung di 2025, di bawah lagi ada praktikum ini ya, 2025 lagi. select Nah, folder. file ini ada di folder ini ada di praktikum 2025 yang saya lihat. Caranya biar ada Oke, sudah? That's fair? biar Oke ada ya. labelnya itu gimana? Oke, Aku kan ada folder setelah itu, folder. oke, tapi kita belum Dari banyak ini. tahu di sini kita masih hari ini Create di kita sini. banyak mainan di Common Window. Yang Jadi tahu belum nggak menulis script yang ada di editor. Semuanya perhatikan dulu. Oke, nah kemudian Thank you. oke ya, add to fact. Nah sekarang kita lihat di Common Window nih. Kalian fokus di Common Window. Sudah? Oke. Nah, seperti saya bilang, jadi Common Window ini kita bisa tuliskan sintaks, tapi mungkin yang simpel-simpel atau untuk mengoperasikan atau nanti bisa menampilkan outputnya. Ya, tetapi kalau misalkan kalian mau bikin script yang panjang, kalian tulisnya di editor. Dan itu belum hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan banyak main di Common Window. Jadi saya mau tutup dulu editornya. Oke, jadi saya perbesar Common Window-nya. Ini saya mau tarik ke sini dulu karena saya mau banyak menunjukkan di Common Window. Oke? Nah, cara menulis di Common Window pasti kita sudah tahu. Ini sangat simpel aja ya. Misalkan kalian mau menuliskan apa saja, bisa apa saja. Misalkan ya, panjang P, misalkan ya, kita mau P sama dengan 8 misalkan, P sama dengan 8 kemudian enter. Oke? Coba perhatikan di workspace. Oke, variabel yang kita punya, data-data itu akan ada di workspace. Perhatikan di sana, ada name-nya P, kemudian value-nya 8. Ya, sama? Sama ya. Oke, misalkan saya mau masukkan lagi L. Misalkan sama dengan lebar, berarti lebih kecil ya, 5 misalnya. Oke, sama. Semua variabel begitu saya klik langsung dia muncul di workspace. L value-nya 5. Oke ya. Terus saya mau bikin ini cuma untuk coba-coba dulu aja ya. Misalkan panjang, P itu maksud saya adalah panjang, L-nya adalah lebar. Saya mau menghitung luas, misalkan. Jadi luasnya saya mau hitung dalam tulisan luas. Berarti luas sama dengan P. Kalau kali berarti apa? Asterix. Ya, saya tahu rata ini terlalu mudah menjadi description. P dikali L, kemudian enter. Oke, langsung muncul luas nilainya 40. Caranya semudah itu menggunakan Common Window. Oke? Oke ya, gampang ya, nggak masalah ya. Oke. Nah sekarang saya mau masuk ya. Jadi Common Window itu yang pertama dia bisa kalau membersihkan yang ada di Common Window berarti pakai apa tadi? Clear screen. Pakai CLC. Ya, terus kalau yang mau membersihkan di workspace nih, semua kita mau bersihkannya di workspace. Kalau kalian CLC, Common Window bersih kan? Tapi di workspace masih ada. Benar nggak? Maka kita klik apa? Clear. Oke, biasanya saya klik all. Oke, saya nggak mau ada tulisan clear all di Common Window. Saya bersih lagi. Oke, silakan ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Jadi, nah itu cara tadi di Common Window. Nah sekarang masuk ke variabel dan operasi dasarnya. Oke, ini gampang kan ya laptopnya? Operasinya apa susah? Oke, jadi variabel pertama adalah di MATLAB kita bisa dia berfungsi sebagai kalkulator sederhana. Ya, kalkulator sederhana. Oke, misalnya adalah kita langsung coba aja ya. Yang pertama untuk ini kita saya buka MATLAB-nya lagi. Misalkan kita berapa? Misalkan langsung hitung aja. Misalkan gimana? Misalkan 100 dikurangi 57. Oke. Sekarang perhatikan.
Begitu saya tuliskan, saya ketik 100 minus 57, kemudian di situ saya tidak memberikan variabel apapun kan ya? Tapi muncul di sana pada ANS, answer, jawabannya. Oke, saya bikin lagi, misalkan saya mau bikin tambah-tambahan yang sederhana aja. Misalkan 25 ditambah dengan 76 sama dengan. Perhatikan yang ada di workspace. Kita tetap kalau tidak memberikan variabel ada answer dan workspace. Answernya coba. Tadinya 43, langsung dia terupdate jadi 101. Jadi answer yang ada adalah yang paling up to date. Oke, misalkan saya mau berapa? Misalkan apa? Yang sederhana aja. Misalkan apa? Bagi 9 dibagi dengan, kalau bagi pakai apa? Pakai slash. Oke, misalkan 9 dibagi 3. Perhatikan, answernya jadi dia berubah lagi di workspace 3. Ya, sesimpel itu. Oke, sekarang kalau misalkan saya mau, tadi kita sudah ada apa tadi? Kali minus pengurangan, penjumlahan, pembagian. Kalau perkalian dengan apa? Kalian sama coba ya? Kalian sama coba. Iya. Bintang. Misalkan berapa kali berapa? 2 kali 3. Berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, 2 kali 3. Misalkan kita nggak bisa ya 2 kali 3. Oh, butuh ini uang itu gini. 2 kali 3. Answer 6. Perkalian dengan apa? Kali asterisk. Oke. Apa? Sekarang kalau pangkat 8 pangkat 4. 8 pangkat 4. Pakai apa? Pakai apa? Pakai head topping ya. Oke, berarti 8 pangkat 4. Oke. Sekarang perhatikan. Saya mau bersihkan yang terlalu bawah ya, yang belakang nggak kelihatan kan ya? Saya mau bersihin yang di common window. Berarti pakai apa? Sial. Oke? Tapi saya juga mau bersihin yang di workspace. Boleh nggak? Pakai apa? Oke, kalian boleh gunakan. Terserah kalian ini untuk mengeksplor ya. Oke, saya bersihin lagi. Sekarang misalkan, perhatikan semua. 10 saya pakai backslash 7. Berapa hasil? 10 backslash 7. 10/7. Berapa? Apa artinya? 0,7. 10 backslash 7 artinya apa? 7 bagi 10. Apa? 7 dibagi 10. 10 dibagi 7? Backslash. 7 Oke, dibagi slash garis miring ya. Kalau backslash sebalikannya nih. Miringnya beda ya. Artinya kalau demikian berarti 10 backslash 7 artinya 7 dibagi 10. 0,7. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini nggak sih? Berapa hasil? Minus 8 minus 6 asterisk 4. minus 16. Berapa? Minus 16. Min 16? Yakin? Kenapa demikian? Perkaliannya 2. Apa? Perkaliannya 2. Apa yang dioperasikan dulu? Perkalian. Kenapa perkalian? Memang seperti itu? Ada hierarki ya? Ada hierarki. Kalau kita nggak pakai ada tanda kurung sama sekali, maka yang ada hierarki. Yang paling tinggi adalah pangkat, pangkat dan square root itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Baru setelah itu perkalian atau pembagian satu level sama. Baru setelah itu minus plus. Ya, hasilnya berapa nih? Minus 16. Minus 16. Oke? Ya, kalian coba-coba. Terserah, kalian bisa coba-coba. Oke, sekarang saya punya 7. berapa hasilnya?
Hasilnya berapa? 13. 13? Mana dulu yang dioperasikan? Penjumlahan. Apa? Penjumlahan. Yang paling kiri, ya. Plus dan minus, dia levelnya sama, tetapi yang dikerjakan duluan adalah Plus. yang kiri. Kiri. Oke lah ya, udah tahu semua ya. Tuh, kalian pura-pura sih. Berapa hasil? 4. Berapa hasilnya? 4. Berarti apa yang dioperasikan dulu? 8 dikali 3. Berapa? 24. Dibagi 6? 4. Oke, very good. Oke, sekarang perhatikan. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau menampilkan yang sudah pernah diketikkan kita, saya nggak mau ketikkan yang tadi, saya udah pernah tuh yang tadi. Gimana caranya? Page up, page up. Sudah ada? Panah atas. Oke, nanti akan muncul dia history. Meja ini, meja. Page up untuk menurunkannya page floor. Ya, sudah ketemu? Oke, misalkan saya mau munculkan yang tadi ya. Oke? Oke, perhatikan. 8 minus 6 kali 4. Mana yang akan dioperasikan dulu? Perkalian dulu, 6 kali 4. Baru 8 dikurangi hasil 6 kali 4. Benar? Oke, tapi saya nggak mau. Saya mau susunnya seperti ini. Tapi maksud saya bukan seperti itu. Saya mau 8 minus 6 dulu yang dikerjakan. Baru dikali 4. Oke, kurung. Jadi yang paling menang di atas tadi pangkat dan square root itu paling tinggi, tapi di atas sekali lagi adalah kurung. Kalah semua kalau sudah kurung. Ya, oke. Jadi caranya gimana? Oke ya, gampang ya. Tuh, kan saya bilang kalau pada nulisnya kemarin pada levelnya di bawah 5 semua, harusnya 8. Siap. Takut saya. Oke? Oke, sekarang saya punya ya. Tapi perhatikan, saya mau screen dulu. Clear dulu. Sekarang perhatikan semua di sini. Tapi kalian jangan operasikan. Kalian boleh mengetik bersama-sama saya, tapi jangan diantar. Oke? Oke, ikutin saya. 169 head, oke ya. Kemudian dalam kurung 1/2. Oke. Jangan enter. Hasilnya berapa? 13. Apa sih artinya? Akar. 169 pangkat setengah. Ini sama dengan apa sih? Akar 169 ya. Akar itu pakai apa? Square. 169. Oke. Kalau misalkan kita mau menuliskannya floating point. Oh, kita belum ada yang oke. Kita masih di lawan bulat semua ya, integer ya. Kita mau dalam bentuk desimal misalnya. Kita mau screen dulu, clear dulu bentuk desimal ya. Misalkan coba. 8, berapa misalkan? Serahkan 8,7 dibagi 6,19 misalkan. Oke lah ya. Tapi ingat defaultnya di sini, tapi untuk pelajaran nanti lah ya. Floating point, dia defaultnya adalah 4 angka di belakang koma. Ya, kalian bisa atur-atur ini nanti. Ya. Oke. Misalkan saya mau membuat 2,5 oke, kali 10 pangkat 7. 2,5 kali 10 pangkat 7. Gimana cara menuliskannya? 2,5 koma selalu pakai poinnya. 2,5 kali 10 pangkat 7 kali bintang. Terus buka kurung 10 tutup kurung ya.
Oke. Sama. Terus? Kayaknya harus. Hah? 10 pangkat 7. Oh, sama kok nih. 7. Pakai Bentar. koma atau enggak? Gini ya. Itu juga sama. Oke ya. Kita bisa menuliskannya demikian. Kelihatan nggak dari belakang? 2,5 E kecil. Oke, 2,5 kali 10 pangkat 7. 2,5 E kecil 7. Itu Bisa semua diikuti? Gak apa-apa, saya ajar sih. Oke, sekarang 0,02 kali 10 pangkat minus 16. 0,02 Kali 0,02 kali 10 pangkat minus 16. kok aku jadi Caranya gimana? 0,02 E oh jadi minus 16. Gini, boleh nggak? Dikurung nggak? Nggak. Bener nggak? 2 kali 10 pangkat minus 18. Iya kan ya? ya. Iya kan? 0,02 kan 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 16. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 18. Oke? Nah sekarang perhatikan. Oke, sekarang saya ingin kalian mengoperasikan, tapi jangan di enter dulu. Oke, 3, oke saya bacakan. 3 dikali 4 plus 3 bagi 4. 3 kali 4 tambah 3 bagi 4. Oke, jangan biasa. Sudah ketemu hasilnya? Berapa coba itu? 12,75. 12,75. Berapa ketemunya? 12,75 nggak sih? 12,75. Yakin 12,75. Tapi di enter ya? Hah? 3,75? 3 kali 4 plus 3 bagi 4. 12,75. Ya. 3 kali 4 plus berapa? 3. Oke, sekarang ulang kembali. 5 backslash dalam kurung 15 plus 13. 5 backslash dalam kurung 15 plus 35. Berapa ketemunya? 15. 5,6 5 backslash dalam kurung 15 plus 35. Berapa ketemunya? 0,1. Oke. Berapa? 0,1. oh 50 bagi ya Oke, hasilnya jadi berapa? Itu loh ya. Ini sama satunya 5 di backslash 50. 50 bagi 5. tahu nggak Bisa apa saja. kira Oke, sekarang saya bersihkan ditambah dulu. 3 Perhatikan. Saya mau bikin 2 perhitungan. Kayaknya gini nih. Ya, misalkan ya. Misalkan aja ini ini ya. 34 pangkat. Kalau pangkatnya koma boleh nggak ya? boleh Oke, 0,34 misalkan. Kemudian saya nggak mau kayak gini. Saya pisahkan pakai koma. Kemudian saya mau menuliskan 46 dikurangi 23. Apa yang terjadi kalau demikian? ada 2 hasilnya Ada 2 hasil. Oke. Hasilnya yang pertama dan kedua bagaimana? Saling berdampingan atau bagaimana? dipisahkan koma Dipisahkan enggak koma. di ke bawah Pak sama dengan yang hasil pertama terus sama dengan hasil yang kedua Oke, outputnya apa coba? Tuliskan apa? Berarti apa outputnya? ANS, answer. Sama dengan kan ada answer sama dengan hasil perhitungan pertama. Kemudian answer lagi. Sama dengan
23 hasil perhitungan yang kedua. Benar, udah karena tadi. Oke ya, kita bisa semacam itu misalkan untuk menyederhanakan. Ya. Oke, sekarang coba perhatikan. 2,5 7/2, jangan harus enter dulu berapa hasilnya. Bagaimana outputnya? Oke, tapi perhatikan sebelumnya. Sebelum yang saya ketikkan tadi, saya ada 2 operasi di atasnya, ya kan? Tapi kenapa yang di workspace hanya ada 1 answer? Karena itu baru. Yang terbaru ya, yang terbaru. Oke, hanya 23 saja. Oke, ini hasilnya adalah 125. Tidak sedih. Oke? Ke depan. Silakan ke depan. Oke deh, Lutfi, jelaskan yang operasi yang pertama. Maksudnya itu ya. Lebih kencang lagi. Operasi yang dijalankan pertama itu 8 terus Ini 8/75. Yang Z kalau yang Z apa? Kalau yang Z operasi apa? Ini 8 dibagi 75. Terus yang Enggak ngikutin dari atas kan X-nya minus 2,5 minus 24. Oh iya. Oh iya ya. Saya dari X atas ya. Berarti minus 2,5 pangkat 3. Oh iya sih. 8 dibagi 75 dioperasikan dulu, ketemu hasil, ya kan? Baru 38 ditambahkan dengan 1, 2, 3, 6 dikurangi hasilnya tadi. Ya kan ya? Oke. Ya lah ya, ngerti lah ya udah ya. Oke, ini ada campuran di sini. Oke. Oops. Nah sekarang ini baru kita main di kalkulator sederhana ya. Nah sekarang yang kedua adalah, oke, nanti dijelaskannya, nanti dimasukkan di laporan kalian. Oke. Sekali lagi, do it again and again by yourself. Jadi untuk explore kalian coba-coba dengan bilangan kalian sendiri. Ya, programming adalah jam terbang. Ya, kalau misalkan kalian canggih, kalian ngerti programnya paham, tapi kalian nggak pernah melakukan lagi, kalah sama yang biasa-biasa aja tapi jam terbang. Oke ya, jadi masalah skill. Oke, sekarang menciptakan variabel. Kalau tadi kita nggak mainan variabel nih ya, kita cuma gunakan Convertido MATLAB sebagai kalkulator sederhana. Ya, tetapi sekarang kita sudah masuk ke dalam variabel. Oke. Jadi kita bisa menciptakan variabel ya untuk menyimpan nilai. Dia bisa berupa bilangan, numerik, angka, atau bisa dalam bentuk teks string. Ya? Oke. Misalnya gimana? Oke, saya mau bersihkan semua dulu. Oke, misalnya bagaimana? Oke, misalkan A sama dengan gitu ya. A sama dengan berapa? Apa? 12 misalkan ya, kurang lebih ya. Kemudian klik, misalkan kayak tadi lah ya. Jadi apa artinya di sini? 12, kita memberikan 12 yang disimpan dalam variabel A. Kita berikan 12 yang disimpan dalam variabel A.
Oke, misalkan C sama dengan 245. Oke, misalkan lah ya. Kemudian B, misalkan, oke, saya tuliskan B minus 30. Oke, saya akan hitung total. Oke, jadi saya berikan angka 245, dia disimpan dalam variabel C. Berikutnya saya berikan minus 30, dia disimpan dalam variabel B. Perhatikan di workspace. Ya, variabel A value-nya 12, B minus 30, C 245. Oke, sekarang saya menulis total. Total itu adalah A plus B plus C. Oke, apa yang terjadi? Oke, tinggal ketemu nilai totalnya. Lihat di workspace ya. Oke, dia muncul variabel baru total, kemudian value-nya berapa. Oke? Ya. Oke, kalau misalkan ya, saya klikkan saja A. Saya ketik saja A. Kemudian saya enter. Apa yang terjadi? Oke, A. Oke, apa yang terjadi? A sama dengan 12. Ya, saya nggak menuliskan apa-apa lagi ya. Sekarang misalkan total. Saya enter. Apa yang terjadi? Total sama dengan 227. Oke? Ya, oke. Saya bersihkan dulu biar rapi isinya. Oke. Kalau misalkan saya D, apa yang terjadi? Saya ketikkan B. Error. Apa? Nggak ada line. Coba kata unrecognized function. Dia nggak mengenali B itu apa. Ya. Oke. Selama kalian misalkan belum bersihkan workspace, variabel itu ada muncul di workspace, dia masih ada di sana. Tapi begitu kalian clear all, dihapus semuanya, dia nggak kenalin lagi. Simple as that. Ya, oke. Nah, sekarang perhatikan. Oke, sudah sederhana ini. Oke, sekarang ya. Saya mau, kalau mau menampilkan yang tadi, saya mau clear all, kemudian CLC, saya nggak mau ngetik lagi lah. Gimana caranya? Press A, oke ya. Diperhatikan ya. Saya mau clear all sekaligus ke CLC. Jadi tinggal di shift aja. Jadi dua-duanya akan langsung seperti ini. Ya, saya nggak perlu ketik satu baris. Oke? Sekarang perhatikan. Kita pernah menghitung keliling segitiga di contoh. Menghitung keliling segitiga di mana data yang diberikan adalah panjang sisi-sisinya, yaitu A, B, dan C. Oke, kita masukkan ya, misalkan ya. A sama dengan misalkan berapa? 5. Oke? Kemudian, kok nggak muncul di papan window? Titik koma. Ada apa? Ada pencet. Ya, enggak itu dia. Oh gitu. Iya. Ada apa sih di sini? Titik koma ya? Saya nggak sengaja ya. Sengaja saya ya. Sengaja. Oke. Apa artinya kalau ada titik koma? Oke. Apa? Nilainya tidak ditampilkan di common window. Ya. Tapi dia perhatikan di workspace ada. A, nilainya 5. Oke? Sama dengan tadi B. B-nya misalnya berapa? 4. Oke, C sama dengan C sama dengan C sama dengan 10. Jangan negatif ya, ada panjang negatif. Oke, enter. Oke. Kenapa? Karena nggak ada titik koma. Nggak ada titik komanya, update langsung di common window. Ya, tapi nggak masalah ya. Nggak masalah, itu tergantung kalian keinginannya apa. Keliling disimpan di dalam variabel KL. Berarti KL sama dengan A plus B plus C. Oke. Nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Titik koma ya. Oke, tapi hasilnya muncul di workspace. Oke? Oke ya. Nah sekarang nih ya, saya mau bersihin dulu semuanya deh ya. Saya mau bersihin di workspace maupun di common window. Berarti apa yang saya ketikkan? Page A. Clear all dan CLC ya.
Misalkan, boleh nggak sih nilainya negatif? Nilai minus 5 disimpan dalam variabel X. Gimana cara menuliskannya? Minus 5 disimpan dalam variabel X. X sama dengan X sama dengan minus 5. Dituliskan, ditampilkan di command window. Enter. Sekarang saya minta kalian. Nilai 28,179 disimpan dalam variabel TEMP ya, temperatur maksudnya. TEMP variabelnya. Tapi tidak ditampilkan di command window. 28,179 disimpan dalam variabel TEMP. TEMP. Sudah? Tidak ditampilkan di command window. Apa yang kita tuliskan? Dan sama dengan 28,179. Oke. Sekarang perhatikan. Selain angka, selain numerik, ya, selain bilangan, tadi dikatakan apa? Variabel dapat berupa teks atau string, ya. Misalkan ya, nama sama dengan, mau dituliskan nama berapa? Sela. Siapa? Sela. Oke. Sela. Hati-hati, ditulisnya dalam apa? Apostrof, ya. Sela, double L. Iya, Pak. Oke, langsung otomatis dia berwarna magenta atau ungu ya. Oke, klik. Sama sekali. Iya, keren Sela. Siapa ya? Sela kok nggak muncul? Oke, misalkan lagi apa? Misalkan. Putri. Apa? Putri. Nama juga. Iya. Dia panggilan. Putri siapa Putri? Oh, ada. Putri dan Aldi. Berapa? Oke, Putri, misalkan. Caranya gimana? Nama. Kalau nama sama dengan Afifullah bisa nggak? Bisa. Oke, nggak enak. Kamu masalah apa ya? Nah, tidak dalam tanda apostrof ya, atau tidak ada tanda apostrof atau tidak namanya. Oke, apakah petik tunggal, atau petik ganda? Itu nanti ada artinya. Nanti kita akan lihat. Ya, oke, tapi kita jadul kalau kita pakai teks. Oke, perhatikan sebentar. Oke, sebentar. A, nah jangan A lah ya, pakai apa misalkan? Z, oke. Oke, sama dengan oke, ya. Oke, kemudian selain Z apa? Misalkan ada tadi ya, data sama dengan ya. Oke, Z dibagi data. Berapa nilainya? 1. Berapa? Z dibagi data. Z selesai data. 1. Error. Error. 7 dibagi 7. Ya kan? Berapa saja? 1. Berapa? Iya. Apa tuh? Harusnya 7 bagi 7 berapa sih? 1. Kenapa tidak 1? Oke, salah satunya adalah tipenya adalah string. Ya, dalam tanda apostrof 7. Jadi hati-hati. Walaupun dia angka, tapi kalau di dalam tanda apostrof berarti dia string. Teks ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Jadi semua yang berada dalam tanda apostrof itu pasti dia tipe datanya adalah string. Oke, sekarang saya mau bersihkan dulu. Oke, di MATLAB juga kita bisa menuliskan bilangan kompleks. Masih ingat?
Z1 sama dengan misalkan ya 3 ditambah, oke, imagine ya di MATLAB itu pakai I. Ya, 3 plus 4I. 3-nya adalah bilangan real, kemudian 4I-nya adalah bilangan imajinasi. Ini adalah bilangan kompleks. Ya. Oke, misalnya ya, tapi kita mungkin di model kita nggak banyak pakai bilangan kompleks ya, tapi bisa bahwa di MATLAB kita bisa menggunakan bilangan kompleks. Oke. Apalagi? Oke, ini perhatikan. Yang harus kalian perhatikan. Penamaan variabel. Ada aturannya? Oke. Oh, kebaca nggak? Yang pertama, gunakan karakter alfabet. A sampai dengan Z, atau A kecil sampai dengan Z, angka dan garis bawah sebagai nama variabel. MATLAB itu adalah case sensitive. Jadi huruf besar dengan huruf kecil akan dibaca berbeda. Hati-hati ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah dikasihkan A kecil sama dengan 7, tapi waktu menulis rumus keliling sama dengan A besar plus B besar plus C besar, A besarnya nggak diketahui, nggak dikenali, karena dianggap berbeda. Oke, sekarang kalian coba, ya, bikin variabel terserah apa saja. Kemudian dituliskan kalau bilangannya adalah, kalau variabel itu nilainya adalah numerik atau angka. Silakan gitu. Nama variabelnya terserah kalian. Bikin apa tadi? Variabel sendiri. Oke, selain yang sudah saya contohkan tadi, bisa apa saja? Iya, sih kayak gini nggak bisa pakai landasan. Oke, kalian punya Gimana ya? Oke, 3 digit. Oke, nama variabelnya adalah buat Girl. kalian menuliskan suatu angka 100 disimpan dalam variabel yang namanya adalah 3 digit terakhir kalian. 100 disimpan dalam variabel yang namanya adalah 3 digit nama terakhir kalian. 3 digit nama terakhir. 3 digit pin terakhir. Nah, kita gimana? Oke, 003. sudah dapat? 3 sama dengan 10. 100 disimpan atau ke dalam 3 pin kita. Iya. Iya. Apa tuh? Iya. Incorrect. Itu. 100 disimpan dalam variabel yang namanya Correct. pin terakhir. Correct. Use all Sangat like. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, ini hati-hati sini ya, kok ada angka di sini ya. Oke, angka nggak bisa jadi nama variabel itu nggak boleh diawali dengan angka dan karakter. Dia harus huruf. Oh, ada ini ya? Oke, saya belum bisa. Oke, ya, nanti saya koreksi. Oke, kemudian tadi sensitif. Tapi kita bisa gunakannya angka setelah itu. Misalkan X1, boleh saja. Tapi kalau 1X nggak bisa. X21, H_2, hati-hati. Kalau misalkan kalian membuat variabel nama depan misalkan. Nama spasi depan, coba kalian bikin. Nama spasi depan itu tuliskan nama kalian. Nama kalian berarti apa? Tipe datanya. String. Kalau string berarti harus ada tanda. Oke, nama spasi depan sama dengan nama kalian. Nama depan kalian apa? Nama spasi depan. Tapi ada bunyi. Nama variabelnya nama spasi depan Oh. sama dengan tulis nama kalian. Bisa nggak? Enggak. Apa tulisannya? Oh, yes. Oke, nggak bisa ya? Kenapa? Kalau itu tidak boleh terpisah, harus dihubungkan. Kalau misalkan nama depan gimana? Disambung
Atau kalian pakai misalkan dengan underscore. Score. Oke, ulang lagi. Nama underscore depan, kemudian tulis nama kalian. Oke. Ancora. Did you mean? Oh. Jangan gunakan spasi, jangan gunakan titik, jangan gunakan koma atau operator aritmatik sebagai bagian dari nama. Iya kan sih. Ya. Itu kalau Oke? Oke, kalian sekarang bikin nama variabel misalnya x1, x2 sama dengan 8. X1, x1, x2 sama dengan 8. dengan 8. Bisa. Bisa nggak? Enggak. Apa error? Eh. Apa tulisannya apa? Oke, kenapa? Karena koma. Oh iya. Oke, coba kita lakukan ya. Oke. X1, x2 sama dengan berapa saya minta tadi? 8. Oke, kenapa jawabannya ini? Adanya belum ada ini. X1-nya nggak ada. Kenapa? Oke, unrecognized concept of variable x1. X1-nya nggak diketahui. Kita hanya tuliskan variable saja kan? Oke, kalau misalkan ada angkanya x1 sama dengan seperti tadi lah ya, bisa ya tadi ya 5 kemudian koma x2 sama dengan 8. Bisa? Bisa aja ya pakai komanya. Oke, sekarang bersama-sama dengan saya. Oke, misalnya oke, data 1 pakai spasi atau enggak? Kalau misalkan data 1 pakai apa? Underscore misalkan data 1 sama dengan 100. Oke, pakai titik koma. Apa artinya? Oke, angka 100 disimpan dalam variabel data underscore 1. Dia perhatikan di workspace, dia akan muncul di sana. Ya. Oke, kemudian data 2 sama bikin data 2, data score under 2 sama dengan 300 dalam titik koma juga. Apa kalau saya klik apa yang terjadi? Oke, di workspace akan muncul di sana variabel data underscore 2 kemudian value-nya 300. 300 disimpan dalam variabel data underscore 2. Data 3 sama dengan ya, apostrof dalam petik tunggal 500 titik koma. Apa yang terjadi kalau saya enter? Oke. Jadi apa? Jadi teks, jadi string dia ya. Oke. Data variabel string teks 500 disimpan dalam variabel data underscore 3. Sama nggak dengan 500 yang tadi? Beda ya? Berbeda. Oke, sekarang misalkan data 1 dikurangi data 3. Apa yang data 2 dulu, data 2. Oke, hasilnya nggak usah pakai titik koma. Saya ingin menampilkannya di command window. Maka muncul apa? Data 1 minus data 2. Error? Oh, kalau seperti ini? Minus 200. Apa? Akan muncul apa di command window?
Apa? N sama dengan Dengan 1200. Answer sama dengan Minus 200. Oke ya. Oke, data 1 dibagi dengan data 3 underscore 3. Oke, nggak usah ditampilkan di command window, maka akan muncul apa di sini? Apa? Error. Hasilnya berapa? Error. 1,100 dibagi 500 ya? Oke, di alternatif dimension masih. Oke. Oke, kita pakai, kita mau data underscore 1, underscore 3. Tapi oke lah ya, plus aja lah yang udah ya. Oh, atau enggak deh, ini aja deh. Di mana ya? Kok error? Kenapa error? Karena data 3-nya itu berupa string. Oke, yang pertama oke. Yang satunya numerik dan satunya adalah String. string ya. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya dia berubah nih ya, yang tadinya string jadi numerik. Kita bisa menulisnya demikian. Ini oke. Saya panggil lagi data underscore 1 slash data underscore 3. Kemudian data underscore 3 yang tipe datanya string, saya mau ubah menjadi numerik. Caranya adalah di depan data underscore 3, str, string berarti, ya, to, angka 2, 6, num. Dalam kurung, dikurung data 3 nya. Apa artinya function string to num? Ini adalah str 26, betul, string to num. Kita mengconvert, merubah tipe data yang string jadinya jadi numerik. Kalau demikian hasilnya berapa? 0,2. Ya, jadi kita bisa mengubah tipe data yang tadinya string jadi numerik. Kalau misalkan string menjadi numerik, kalau numerik jadi string bisa nggak? Pakai apa? Oh gitu, coba misalkan data 1, data underscore 1 yang diubah menjadi string, jadi apa? 6 itu str dalam kurung data underscore 1. Ya, kenapa tetap 100? Tapi ada string. Kenapa? Tapi ingat dalam tanda apostrof. Kalau dalam tanda apostrof berarti dia tipe datanya adalah String. string. Oke. Oke. Pak, Ya, tapi kalau kayak gitu nggak ke save di workspace-nya? kenapa? Nggak ke save di workspace-nya? Gak save di Hasil number ke string-nya tuh nggak ke save di workspace-nya itu? Ada Workspace-nya nggak ke-update gitu ya, Pak? Nih, maksudnya tuh Update. workspace-nya nggak bakal ke-update Iya. juga gitu kah, Pak? Data. Oke, kenapa dia tidak terupdate di workspace? Apa? Apa Bagas? Tidak memvariabelkan. Tidak. Memvariabelkan. Maksudnya keterhitungan Kita berarti. tidak merubah variabel, tapi hanya tipe datanya saja kan? Ya. Jadi dia tidak terupdate. Jadi Ya. Sama yang tadi kita apa? Oh itu hasil tadi. Ya. Yang tadi kan hasil. Oke. Jadi dia nggak terupdate ke sana. Oke. Nah sekarang kalian ketik di sana, dibersihkan semuanya. Oke, bersihkan semuanya. Aku mantap. Bagus. Oke. Sekarang kalian ketik ya. Apps. Huruf kecil semua, EPS. Oh, EPS. Apps. ES. Oke, jangan diatur dulu. Oke, baru kita enter. Oke, apa? Kenapa dia muncul? Apa tuh artinya? Epsilon sama dengan berapa? 2,22 2,22 kali
10 10 pangkat pangkat minus 16. Oke, epsilon ini adalah sebetulnya epsilon. Itu adalah bilangan yang kecil mendekati 0 biasanya untuk batas akurasi. Waktu kalian bikin di MATLAB masih kan? Ada batas toleransi, kita bisa menggunakan epsilon. Kita nggak usah tentukan epsilonnya mau berapa, dia otomatis akan mengenai bahwa epsilon itu adalah nilai yang sangat kecil yang digunakan untuk batas toleransi atau batas akurasi di dalam perhitungan dasar. Oke, kalian sering menggunakan pi? Iya. Ya kan ya? Iya. Waktu di gelombang kalian menggunakan kan? Iya. Tangan hiperbolik 2 pi per L dan sebagainya itu ya pi ya? Oke, gimana kalau di MATLAB? Coba. Ya, tinggal dituliskan aja P dia pi persis ya. Dia akan langsung mengenal nilainya. Ya, 3,1416 karena dia default kan ya. Kalau mau lebih panjang lagi, saya mau menuliskannya format log. Oh, perhatikan ya. Di situ pi-nya oke 3,1416. Itu defaultnya memang 4 angka di belakang koma. Tapi saya mau menunjukkan yang lebih panjang lagi. Jadi formatnya diubah dulu. Format underscore long, format space long, kemudian pi lagi. Kalau mau dikembalikan lagi boleh pakai format misalkan short. Oke, atau format saja mungkin bisa. Tapi saya juga jarang main-mainan di situ ya. Karena kita lebih banyaknya nanti di script kan ya, di editor ya. Oke, tapi dia nyambut pengenalan saja. Jadi saya harus tahu. Oke, sekarang perhatikan. Sudah? Saya mau bersihkan ya? Boleh? Oke, sekarang kalian sama-sama dengan saya. 1 dibagi 0. Oke, berapa sih? Apa? Apa? Tadi enggak kan? Oke, dia langsung buat INF. Itu otomatis batas dia menyebutnya itu adalah untuk Oke, sekarang 0/0 dibagi 0 berapa? 1. 0 dibagi 0 1. Nah, apa tuh? Nah, singkatan dari not a number, bukan suatu bilangan. Mungkin nanti kalian banyak ketemu nama. Oke ya. Berarti banyak error. Iya. Nggak kedetek ya berarti. Nah, sekarang ya, udah nih. Gampang ya? Tuh gampang kita masuk ke Alhamdulillah. belum. Selesai Pak, alhamdulillah. Oke, itu kayak gitu. Jadi dia bisa sebagai kalkulator sederhana, tapi kita juga bisa ciptakan variabel, ya kan? Ya. Nah sekarang ini yang akan mungkin banyak digunakan oleh kalian. Fungsi matematika. Oke ya. Jadi di MATLAB juga ada berbagai fungsi matematika yang bisa digunakan. Misalkan, oke, nanti kalian baca sendiri lah ya. Kalau bilangan absolut berarti ABS dalam kurung X, berarti X adalah bilangan absolut. Kemudian sin 6, oke kalian baca lagi, ini mungkin cara kita gunakan. Oke, ini akar kuadrat, SQRT. Pangkat natural atau eksponensial. Kita pangkat X paling sering kan kita punya kan? Oke, pakai EXP dalam kurung X misalnya. Logaritma natural, log, pakai log X. Logaritma berbasis 10, log 10 dalam kurung X. Logaritma berbasis 2, log 2. Oke, sekarang ketik di perangkat kalian. ABS X-nya apa? Oke, log 10 1000. Log 10 dalam kurung 1000. Berapa hasilnya? 3 benar? Log 2 dalam kurung 1000. Log 2 dalam kurung 1000.
Oke, itu adalah log berbasis 2. Pasti ingat kan dulu ya? Di SMP ya? Oke. SQRT SQRT 1444. SQRT dalam kurung 1444. Berapa ketemunya? 38. Oke. Ya. Learn X ya. Learn X. Kalian cari. Oh, oke. Cari learn 30. Learn 30. Learn 30. IN kan? Learn 30 berapa? Pakai apa perintahnya? Log dalam kurung 30. Oke, akar 125. Berapa, Kak? Akar 125. 11,180. 11. Oke, caranya gimana? SQRT Glenn, caranya gimana? Akar 125 penulisnya SQRT terus dalam kurung 125. Oke, latihannya harus bisa ya. Oke, kemudian kalau log 0,0003 logaritma 10 ya. Logaritma berbasis 10 dari 0,0003. 0,03. Oh ya. 0,0003. Berapa ketemunya? Berbasis 10 loh ya. Berapa ketemunya? Berapa? Minus Ya. 3. Oke, selanjutnya perhatikan. Real. Oke, untuk komponen real dari bilangan kompleks kita bisa real. Angel. Oke, sekarang kalian tuliskan. Bilangan kompleksnya adalah demikian. Ini masih gampang sekali. Misalkan Z sama dengan 12 min 3 12 min 3i. Z sama dengan 12 min 3i. Z Cari komponen real ya. 12. Kalau ini langsung bisa. Jadi kan caranya gimana? Real underscore real dalam kurung Z sama dengan, kalian udah ketik dulu itu belum? Udah, Z sama dengan 12 min 3i. Setelah sudah, kalian mencari komponen real dari bilangan kompleks itu. Real dalam kurung Z saja kan? Ketemu berapa nilainya? 12. Oke, cari komponen imajiner. 3. Caranya gimana? Dicoba. Nanti direkamkan itu kan? Komponen imajiner dari bilangan kompleks tersebut. 3. Oke? Kemudian hitung magnitudo dari bilangan kompleks tersebut. Hitung magnitudo dari bilangan kompleks tersebut. Hitung magnitudo dari bilangan kompleks tersebut. Berapa? Oke, masih ingat nggak waktu di Gismat kita bilangan kompleks? Ada ABS, absolut, kemudian ada angle, masih ingat? Ya udah, nanti besok saya akan mengulang lagi ya. Oke, cari argumen dari bilangan kompleks, pasti kan nggak? Coba bacanya lagi, pasti dulu ada argumen dulu. Gimana? Berapa nilai argumen dari bilangan kompleks tadi? Negatif 0,25. Oke, caranya angle dalam kurung SZ. Oke, nah ini yang sering kalian akan gunakan. Wow. Oke. Asik. Oke, kalau trigonometri, ya ini sering kita gunakan. Sinus berarti sin dalam kurung X, cosinus biasalah ya, tangen, kotangen, sekan, kosekan,
Arkesnya asin dalam kurung X. Arkes cos, akos dalam kurung X, dan seterusnya. Fungsi trigonometri hiperbolik yang akan kalian banyak gunakan kan? Sinus hiperbolik biasa sin H dalam kurung X, tangan hiperbolik tan H dalam kurung X, dan seterusnya. Arkesnya tinggal ditambahin ada depan. Coba sekarang perhatikan sama-sama semua. Ya. Cari cos 60 itu berapa sih? Setengah. Oke, cos 60 cek coba. Berapa? Cos 60 berapa? Oh, harusnya berapa? Dikering ya? Cos 60 derajat berapa sih? Dikering ya? Sama kan? Yes. Cosnya beda. Karena itu dianggapnya sebagai radian. Apa? Karena dianggapnya sebagai radian. Belum sebagai Kalau derajat. hanya menuliskan cos dalam kurung 60, 60-nya itu akan dianggap sebagai radian. Ya, berbeda dengan degree. Oke, untuk degree-nya kalian bisa menggunakan yang pi. Oke, selesai ya. Berarti pi kalau 60 1 pi berarti berapa? Pi itu berapa? 180 derajat. Oke, kalau cos 60 derajat berarti cos pi per 3. Oke, coba. Pi per 3 berapa? Cos pi per 3 berapa? Gimana sih? Oke, kalau kenapa? Oh, bagus sedikit. Enggak, tapi emang udah muncul random atau kamu belum terus keluar random atau oh, kan? Terus kamu Aku on camera sih. Atau? Oke. Oke, cos 60. Kalau kalian hanya menuliskan cos 60, maka akan membaca 60 itu sebagai radian. Bukan 60 derajat yang kita maksudkan. Ya, hati-hati. Oke, Nathan mencoba untuk jadi dia mencarinya cos dalam kurung rad, dianggap itu sebagai radian, dalam kurung 60. Dia tidak mengenali, ya kan? Did you mean cos? Oh, coba kalian coba. Gimana dia? Gimana dia? Gimana? Tadi gimana? Cos? Rad dan kurung. Oke, jadi dia cos, kemudian dalam kurung rad, dalam kurung lagi 60. Oke. Dia nggak terkenal ya, nggak dikenal ya katanya ya. Oke, did you mean cos dalam kurung rand dalam kurung 6 apa? Random. Oke, dia akan otomatis nanti kita sampai ke sana. Kalau misalkan rand dalam kurung 6 berarti kita memperintahkan MATLAB untuk mengenerate matriks 6 kali 6 di mana elemennya random. Makasih ya, Oke, Kak. kalau rand dalam kurung 60 berarti matriks saya 6, soalnya saya salah ketik ya. Saya rand 6 ya. Misalnya 60 berarti matriksnya 60 isinya random. Ya, makasih. Oke. Jadi di MATLAB nanti bikin matrik itu gampang banget yang saya bilang lagi. Berbeda nanti kalau kalian pakai format setengah mat itu bikin matriks 60 kali 60 satu. Tapi bahkan bisa juga langsung. Iya, tapi ini Oke. Kalau misalkan kita punya 60 tadi dalam bentuk radian yang dibacanya, tapi kita inginkan 60 derajat berarti cos apa tadi? Cos. kalau dia bisa nggak? Cos apa? Nggak bisa ya? Dalam kurung pi per 3. karena pi 180 kan? Oke, 0,5. Nggak bisa ya? Ya? Oke. Cos, sinus, tangen, dan trigonometri lainnya X selalu dinyatakan dalam radian. Jika dinyatakan dalam degree, kita operasikan menggunakan pi. Kayak gitu.
Ya. Pai. Pai. Apa baik? Pai. You the pinky, I the pie. Oke, ada pertanyaan nggak? I the one. Insya Allah Pak. Gampang ya? You think Amin Pak. Amin. yes, Pak. Laporan. Tinggal tugas saja. Oke, sebentar. Nanti saya akan berikan modulnya. Ya. Ya. Semua modul itu nanti ada contoh-contohnya ya. Jadi semacam ini. Jadi slide saya memang masukkan dalam slide. Clear. Oh. Udah mau laporan aja nggak sih? Oke, misalkan semacam ini ya. Oke, nanti yang kalian lakukan adalah harus dicoba semuanya ya. Ya. Semua contoh yang ada di sini kalian harus coba. Yang di dalam video atau di dalam video. podcast. Oke, ya. Misalkan kalian coba, kemudian kalian jelaskan misalnya, ya. Jelaskan, misalkan ada perintah jelaskan. Oke, berarti yang pertama nih ya. Oke, berarti kita mengoperasikan ada apa? Di situ misalkan di situ terjadi ada beberapa operator, ada plus mana dulu yang dikerjakan, misalkan. Kalian jelaskan seperti itu. Ya, dicoba dan kemudian di dalam laporan dijelaskan maksudnya apa. B sama dengan 4,2. C sama dengan sekian. Kemudian A sama dengan sekian. Hasilnya seperti apa? Misalkan. Apa bedanya dengan yang di baris paling atas dengan yang bawah? Ya? Oke, nanti saya berikan ini ya. Perhatikan variabel yang ada dalam workspace. Oke, ini yang misalkan ya. Dicoba lagi semuanya. Woi. Oke, ini tugasnya. Selain mengetik ulang yang tadi, semua contoh-contoh yang ada di tadi sebelumnya, selain itu kalian ada tugas juga, ini dimasukkan di dalam laporan kalian. Nomor 1, buatlah contoh identifikasi masalah, algoritma dan flowchart untuk masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Bebas apa saja masalahnya. Nomor 2, buatlah flowchart perhitungan kecepatan rambat gelombang untuk varian dangkal, menengah dan dalam. Oke, nomor 3, ketik dan jalankan ulang semua contoh yang diberikan di dalam modul ini dan dijelaskan maksudnya apa. Ya, hitung nilainya. Oh, dengan Madlib ya. Kemudian kerjakan cuma itu. Oke. Format laporannya bagaimana? Format videonya Bisa nggak? Ini apa? Bisa ya? Nanti ya. Oke ya. aja kan? Kalau kata saya, ya, kalau misalkan semacam lebih baik kalian ketik ulang. Di situ ada sense-nya jadi kalian. Ya, kalau kalian copy paste kami, udah nanti kita akan mengendal. Ya, salah ketik kayak tadi kan, oh tiba-tiba ini, oh salah saya, oh ketik 60 jadi 4 atau mungkin ada error, nggak masalah ya. Kalau ada error, dituliskan kenapa ada error. Oke, itu saja. Ya. Ya. Jadi laporannya dikumpulkan H-1 sebelum. Oke. Satu. Sekarang praktikumnya ada apa? Selasa. Ini ada apa? Rabu. Berarti Hari ya. Senin. Selasa. Oke ya, praktikum yang pertama karena kita masih meraba dari pagi ini ya. Oke, kita anggap berarti praktikumnya selesainya sekarang berarti dikumpulkan hari Selasa 3:59. Format laporan ya. Formatnya. Oke, Oke, dapat. Kerko. ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, untuk format laporannya bagaimana Pak? Format laporannya sudah dijelaskan kan? Enggak, kalau biasanya kita kan dikasih format, udah jadi format kita tinggal ngisi-ngisi aja. Kalau ini formatnya bagaimana gitu Pak? Apakah kita bikin sendiri juga? Poin-poinnya apa gitu, tinjauan pustaka, teori Iya, gitu. tinjauan. Poin-poinnya ini adalah kerjakan tugas ini karena sama kan. Oke, gini nih.
Oke, berarti yang semacam ini kan pasti akan dimasukkan di dalam pustaka kan? Ya kan? Untuk flowchart kan? Oke, modul 1 itu bukan hanya yang tadi saja kan? Algoritma, flowchart, perjalanan lab, variabel, dan operasi dasar. Kalian diminta untuk membuat flowchart ada 2 tadi kan ya? Dan algoritma. Jadi kan teorinya akan dimasukkan kan? Apa yang dimaksud dengan algoritma dan identifikasi dan sebagainya. Seperti itulah ya. Jadi poin-poinnya apa saja yang ada di sini? Poinnya buat ini. Berarti poinnya kita bikin sendiri gitu ya, Pak? Ya, mengikuti materi yang sudah diberikan. Sama ada Ini yang pustakanya Untuk laporannya Oke, nanti di masih belum siap. Oke, saya tahu maksud plastik. Kayak misalkan mungkin di praktikum selanjutnya langsung dituntut semua ya. Dituntut semua ya. Nanti kalian analisis ini, kalian ini bagian ini dianalisis bagian ini gitu ya. Iya, udah ada poin-poinnya gitu, Pak. Itu ada bagusnya juga. Tentu aja karena memang poin-poinnya. Tapi saya juga gak mau untuk nanti kita lihat lah ya. Karena saya juga tahu, saya dulu juga seperti itu. Karena apa untuk ininya ya, saya pernah karena dulu kan saya ngurusin praktikumnya sebelum berapa. Jadi, tapi memang saya berpikir kalau semacam itu jadi seolah kalian akan dibikin. Ya, tapi memang ada latihan dulu. Kalau kan nanti kalian terpaksa nih, kalau kalian bikin sendiri, gak ada panduannya, kalian bikin tulisan ilmiah, kalian gak ngerti nanti. ya buat subscribe sendiri. Ya, jadi untuk saat ini kita ikutin yang ini dulu. Mengikuti materi apa yang disampaikan, tugasnya apa saja. Oh, berarti itu adalah ini untuk menjelaskan ini berarti saya butuh job pustaka. Yang dibahas apa? Mengacu pada apa yang dibahas. Ya. Jadi ada kayak latar belakang gitu ada nggak usah. Mau diajar di tempat? Ada tulis saja. Ditulis saja. Ya. Mungkin nggak banyak kan latar belakang misalkan kan bahwa Kita nggak ada Kenapa? larangan minimal itu. latihan menulis. Iya, menulisnya tiap Iya sih. Oke, mungkin kalau yang sekarang ini mungkin tidak terlalu banyak, gitu ya, apa? Berarti ini kan ngomongnya tetap masak tadi. Berarti semuanya ada. Nah, Abi, kita buat sendiri. Iya. Biasanya latar belakang kalian apa sudah ada panduan? Pikir covernya bisa bikin. Ada panduannya juga. Kalau semester 1 ada panduannya, tapi mulai semester 3 itu cuma tulis kita harus bikin latar belakang minimal berapa paragraf. Terus Tapi poin-poinnya nggak ada poinnya. Kalau semester kalau 3. kan semester berapa yang ada? Kalau semester 1 geologi laut adanya. Ada poin-poinnya. Bagus, mungkin masih ke semester 1, kalian masih belum tahu anaknya gimana mau menulis. Tapi bertambahnya semester kan kemampuan menuliskan. Tapi yang kayak poin-poin kayak misalnya di metodologi kita harus nulisnya apa aja gitu nggak ada ya, Pak? I think I'm gonna sleep first because Oke. maybe like searching for inspiration. Tidak ada poin-poinnya. Semua menyesuaikan pada apa yang dikerjakan di modul 1. Because if Jadi kalian yang mengerjakan sendiri. Oke. Di sini kita disuruh mengerjakan misalkan ada sinus atau dan sebagainya. Berarti apa yang perlu saya sampaikan di metodologi? Bagaimana cara menuliskan sinus? Formatnya seperti oh my apa? god. Ini cara Oke? Bentar aku belum bisa berpikir. Kita istirahat dulu.